بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Al-Maidah ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ibrahim 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. An-Nahl 18. Shadaqallahul aliyyul azim. Ayyul ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan saya bicarakan malam ini sebenarnya saya sudah persiapkan waktu di bulan Syawal. Cuman akhirnya digeser dengan topik-topik lain. Dan malam ini akan kita kaji. Tadinya merupakan kajian dalam bulan suci Ramadan, kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Karena kajian kita di tempat ini dan malam ini mungkin yang ke-33, selalu kita pilih topik-topik yang harian kita rasakan dalam keseharian kehidupan kita. Manusia dalam kehidupannya ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dari mulai kita tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, tidak lebih dari dua hal. Pertama, ya kita sedang memperoleh nikmat Allah yang kita harus mensyukuri nikmat itu. Atau yang kedua, kita sedang mendapatkan cobaan yang kita harus sabar menghadapi cobaan itu. Tidak lebih dari dua ini semua yang kita alami dan semua kejadian yang ada sekeliling kita hampir dua itu. Nikmat yang mengharuskan kita untuk bersyukur atau sedang kita menghadapi satu musibah, bencana yang mewajibkan kita untuk bersabar. Karena itu dalam Al-Quran ada 4 ayat. Dalam surat Ibrahim, surat Luqman, Syura, dan Saba. Allah mengakhiri ayat itu dengan kalimat inna fi dzalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Salah satunya dalam surat Luqman saya akan bacakan dan ada 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annal fulka allati tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kalimat sabbarin syakur ada 4 kali. Artinya sabar yang sangat-sangat banyak bersabar. Syakur yang banyak bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa ini yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Imma ni'matin tahtaj ila syukr atau masaib tahtaj ila sabar. Nikmat yang mewajibkan kita untuk syukur atau cobaan yang mewajibkan kita untuk sabar. Karena itu malam ini saya akan bahas mengenai bagaimana Allah selalu memerintahkan kita untuk kita mengenang nikmat-nikmatnya. Dan ini topik penting sekali. Banyak orang kadang-kadang ketika mendapat satu cobaan
dia mengeluh kepada Allah seakan-akan Allah tidak pernah memberikan dia kenikmatan. Padahal ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang memerintahkan kita untuk merenungkan, mengingat nikmat itu. Al-Imam Al-Baqir pernah beliau meriwayatkan, la wallahi, ma arada minhum illa an yadhkuru ni'amahu liyazidahum, au yastaghfiru liyaghfir lahum. Demi Allah, Allah ini enggak menginginkan sesuatu dari hambanya kecuali agar mereka mengingat-ingat nikmatnya, agar kemudian Allah tambah nikmat itu untuk mereka. Atau mereka minta ampun, agar aku berikan ampunan, kata Allah. Malam ini kita akan kaji sedikit ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat, supaya kemudian kita lihat bagaimana Allah memberikan pada kita nikmat yang enggak mampu dihitung. Ayat yang saya baca pertama tadi dalam surat Al-Maidah ayat 7. Saya akan lewat ayatnya ini, baru kita akan pergi pada ayat-ayat lain. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi allati wadhkuru ni'matallahi wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur." Ayat ini dimulai dengan firman-Nya wadhkuru, artinya ingatlah. Kata-kata wadhkuru, ingatlah, seakan-akan ada isyarah bagaimana manusia ini suka melupakan nikmat Allah, sehingga Allah mengingatkan terus, ingatlah, wadhkuru nikmat Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk mengingat nikmat? Karena dengan mengingat nikmat, kita akan mengingat pemberi nikmat. Mengingat nikmat Allah akan membawa kita untuk mengingat pemberi nikmat. Kedua, nikmat Allah yang begitu banyak. Selalu Allah ingatkan supaya kita mengingatkan, supaya apa? Supaya ada pelajaran yang Allah ingin sampaikan. Kalau aku memberikan kepadamu sekian banyak nikmat ini, maka hendaklah kamu yang menerima nikmat, ikutilah apa instruksi dan perintahku, aku memberi nikmat. Biasanya manusia itu mempunyai watak cinta, senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Jubilal insan. Kemudian kalau kita melihat, adakah pemberi kebaikan dan nikmat melebihi Allah? Ketika Allah minta, uzkuru, ingatlah. Artinya, ingat. Kalau kamu ingat pemberi nikmat itu aku, maka gunakan nikmat ini kepada hal-hal yang ku senangi dan ku relai. Wazkuru nikmat Allah. Karena itu dalam surat Ar-Rahman, Allah ulangi 31 kali firman-Nya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat mana lagi yang akan kalian bohongi, wahai manusia dan jin? 31 kali Allah ulangi. Seakan-akan setiap Allah membicarakan nikmat, diingatkan, adakah yang akan kamu bohongi lagi nikmat ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia, nanti kita akan sampai pada ayatnya. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia sangat menzalimi dan sangat kufur. Wadhkuru, ingatlah nikmat. Terus kalimatnya nikmat Allah. Dalam bahasa Arab Allah enggak menyebutkan di sini ini nikmat satu saja. Bukan ni'am, bukan jamak, nikmat Allah. Walaupun ini memang disebut nikmah yang diinginkan seluruh umum nikmat. Tapi kalimat nikmah bukan ni'am jamak, sebagai isyarat satu nikmat saja. Kalau kamu anggap satu nikmat satu itu, kamu enggak mampu menghitungnya. Karena satu nikmat itu akan berkaitan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kehidupan. Ada beberapa macam dalam nikmat kehidupan. Nikmat akal. Sekarang saya bisa bicara. Anda bisa mendengarkan, pendengaran, lisan yang bisa bicara dan semua ini nampaknya satu, tapi di dalamnya ada sekian juta mungkin sel yang kemudian saya bisa menggunakan satu nikmat tadi itu. Wadhkuru nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah. Dan Allah cuma gunakan satu karena
nikmat akal, nikmat Allah menciptakan kita dan semua. Dan hakikatnya, satu nikmat pun kita nggak mampu syukurinya. Nanti kita akan bicarakan masalah nikmat Allah. Biar saya akan lewat pada ayat ini. Wadhkuru nikmat Allah wa mitsaqahu, dan perjanjian alladzi wathaqakum bih, yang kalian telah mengambil perjanjian itu. Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian berkata kami mendengar dan kami taat. Perjanjian apa yang diambil oleh Allah dan kita sudah sepakati perjanjian itu? Para mufassiri menyebutkan perjanjian ketika kita masuk Islam ini. Ada kewajiban-kewajiban yang ketika kita masuk Islam harus kita laksanakan sebagai perjanjian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk janji kita kepada Allah. Atau ada yang mengatakan dalam ahli tafsir lainnya mengatakan perjanjian di sini yang Allah ambil sumpah seluruh anak Adam sebelum alam ini, di alam dzar. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah mengumpulkan seluruh anak Adam di alam sebelum alam ini, alam dar, dan Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Semua mengatakan bala, dan itu perjanjian. Ingatlah nikmat Allah dan ingatlah perjanjian yang telah kalian ambil, dan kalian berkata sami'na wa ata'na. Anehnya kita ini kalau ada orang berjanji dengan kita, kemudian orang itu nggak menepati, kita marah dengan segala macam cara. Kita sampaikan kepada orang lain, fulan nggak menepati janji. Sementara sering kita berjanji dengan Rabbul Izzah dan kita nggak tepati. Kata Allah, uzkuru, ingatlah perjanjian yang telah kalian ambil dan kalian mengiyakan. Idz qultum sami'na wa ata'na. Wattaqullah. Allah meneruskan ayatnya, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di benak kalian dan di hati kalian. Kita ini membohongi diri sendiri nggak bisa, apalagi membohongi Allah. Allah menyebutkan manusia ini, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Manusia paling tahu dirinya, walaupun dia pandai menyampaikan alasan demi alasan, tapi dia nggak bisa membohongi dirinya. Bagaimana akan membohongi Allah, pencipta dirinya? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat ini mengingatkan agar kita ingat nikmat, ingat perjanjian yang telah kita ambil, dan Allah akhiri, bertakwalah karena Allah mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Itu ayat 7 dari surat Maidah. Sekarang ayo kita mengkaji sebagian nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Apa saja nikmat Allah? Dalam surat Ibrahim, tidak, dalam surat Luqman ayat 20, Allah sebutkan begini. Kalau kita ditanya apa saja sih nikmat Allah ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Luqman 20. Allah, tidakkah kalian melihat Allah yang melunakkan atau menciptakan untuk kalian apa-apa yang di langit maupun di bumi. Wa asbagha 'alaikum, dan mencurahkan kepada kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan, yang zahir, lahir, wa batinatan, dan yang batin. Nikmat ada yang zahir, nampak, ada yang batin. Ibnu Abbas pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, nikmat yang zahir itu apa? Nikmat yang batin itu apa? Kemudian Rasul menjawab, ya Ibnu Abbas, amma ma zahara fal islamu
wa ma sawwallahu min khalqik wa ma afadha 'alaika minar rizq. Islam, nikmat yang zahir itu adalah Islam. Kemudian bagaimana Allah mensempurnakan bentuk ciptaanmu. Dan bagaimana Allah memberikan rizki padamu. Itu nikmat yang zahir. Nikmat yang batin, wa amma ma batana fa satru masawi'i amalik wa lam yafdhaka bih. Nikmat-nikmat yang batin itu ialah bagaimana Allah menutupi kejelekan-kejelekanmu dan tidak mempermalukan kamu di hadapan orang lain. Nikmat. Atau arti yang lain, yang juga dalam riwayat bahwa nikmat yang zahir itu ialah kita. Kita diciptakan, diberi tubuh sehat, maka ada rezeki dan semuanya. Nikmat yang batin itu adalah petunjuk, hidayah. Kenal Allah, iman kepada Allah. Ini nikmat yang batin. Tetapi yang jelas di hadapan kita, pemberian Allah ini adalah ada nikmat zahirah, ada nikmat batinah. Dan selalu yang batin pasti akan lebih mahal dan lebih mulia. Nikmatnya zahir, lahir, dan batin. Apa saja ya Allah? Ketika kita bicara yang zahir apa saja, yang batin apa saja, maka jawaban Allah tadi dalam surat Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl 18, yaitu ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu. Bukan mensyukuri ya, menghitung. Sesuatu itu kalau ada bilangan sedikit bisa kita hitung. Tapi kalau sudah begini banyak, nggak mampu dihitung. Dihitung nggak mampu. Karena satu nikmat juga punya kaitan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nabi Allah Daud pernah berkata, ya Rabb, manusia ciptaanmu ini, setiap di ujung rambutnya, di atas dan di bawahnya, ada nikmatmu yang tak terhitung. Bagaimana manusia bisa mensyukuri kepadamu, ya Allah? Kata Allah, ya Daud, cukup dia sadar bahwa itu dariku dan itu sudah mensyukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Sebagaimana dalam segala sesuatu di wujud ini ada rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Apapun yang namanya sesuatu di wujud ini, di situ ada rahmat Allah. Sebagaimana rahmatnya wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, maka nikmatnya pun meliputi segala sesuatu. Karena Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada nikmat apapun yang ada pada kalian kecuali nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi saya ingin berhenti sejenak. Kita sebelum teruskan. Ada renungan yang perlu kita renungkan dalam Al-Quran. Ada dua ayat yang saya baca. Satu dalam Ibrahim 34. Satu dalam An-Nahl 18. Awal ayatnya sama. Tapi Allah mengakhiri berbeda. Yang Ibrahim begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak mampu menghitungnya. Nikmat ya, enggak mengatakan ni'am, jamak enggak nikmat. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah satu saja, kalian enggak mampu menghitungnya. Allah akhiri begini dalam surat Ibrahim, innal insana ladzalumun kafar. Tapi manusia sangat zalim, zalum. Syirah mubalaghah, sangat-sangat zalim manusia dan sangat-sangat mengkufuri nikmat Allah. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 18, awal ayatnya sama, akhirnya berbeda. Awal ayatnya begini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama dengan surat Ibrahim. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian enggak mampu menghitungnya. Tetapi Allah akhiri begini, wa innallaha laghafurun rahim. Tetapi Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat. Di sana manusia sangat zalim dan sangat kufur. Di sini Allah menyebutkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal insana ladzalumun. Allah ingin mengatakan, wahai manusia yang menerima nikmatku, kalau kamu zalum, aku ghafur.
Hai manusia, kalau kamu yang menerima nikmatku, kafar, ana rahim. Manusianya dolum, Allah menyebutkan ghafur. Manusianya kafar, Allah menyebutkan rahim. Manusia, aku tidak akan membalas kejelekanmu dengan kejelekan. Kamu berbuat jelek, tetap aku berikan kebaikan. Kamu zalim, aku ghafur. Kamu kafar, aku rahim. Beginilah sifatku dalam memberi. Dan begitulah sifatmu dalam menerima. Aneh. Ujungnya sama, akhirnya berbeda. Karena Allah maha mengetahui. Manusia sering mengingkari. Tetapi Allah tidak membalas. Nanti kita akan bicarakan. Coba setiap orang melanggar Allah langsung diberi sanksi oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun manusia melata di bumi Allah. Habis. Tetapi Allah Ghafurun Rahim. Nikmat Allah apa saja? Segalanya. Karena nggak bisa dihitung. Nikmat kita diciptakan. Diberi akal. Diberi kesehatan. Nikmat-nikmat yang zahir. Diberi petunjuk. Kenal Allah. Dan segala macam. Sehingga Imam Ali pernah mengatakan begini. Babu ilmu Rasul. Pintu kata ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lam takhlu min lutfihi matrifu ain fi ni'matin yuhdithuha lak aw sayyi'atin yasturuha alaik aw baliyatin yasrifuha ank. Tidak lepas dari setiap sekejap mata. Setiap kita memejamkan mata ini pasti ada 3 hal yang Allah berikan kepadamu. Setiap detik, setiap saat. Ada 3. Ada nikmat yang sedang disajikan dan diberikan kepadamu. Ada kejelekan yang sedang ditutup, dirahasiakan darimu. Dan ada bencana yang sedang diselamatkan darimu. Enggak lepas dari itu. Nikmatin yuhdithuha lak. Nikmat yang sedang diberikan kepadamu. Aw sayyi'atin yasturuha alaik. Atau kejelekan yang sedang ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Aw baliyatin yasrifuha an, atau bencana yang sedang kamu diselamatkan. Ini nikmat Allah. Cuman kata Imam Ja'far Shadiq, Allah menurunkan nikmat kepada satu umat, mereka mengkufuri nikmat itu, maka nikmat itu menjadi bencana bagi mereka. Allah menurunkan musibah dan cobaan pada satu umat, kemudian sabar mereka menghadapi bencana. Akhirnya bencana itu menjadi nikmat bagi mereka. Tidak pernah sunyi. Karena itu tadi Imam Bakir mengatakan, demi Allah, Allah enggak menginginkan kecuali kamu mengingat nikmatnya untuk ditambah. Atau kamu mensyukuri. Kamu mengingat nikmat untuk ditambah. Karena setiap menikmat akan mensyukuri. Atau minta ampun untuk diampuni. Ya tadi itu. Di sana zalumun kafar yang menerima. Di sana ghafurun rahim yang memberi. Bedanya begitu. Dan itulah. Itu sifatku kata Allah ketika aku memberi. Dan itu sifatmu wahai manusia ketika engkau menerima. Nabi Dawud. Dalam kitab Durrul Mansur juga disebutkan dalam Suyuti Durrul Mansur. Nabi Dawud pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabb, akhbirni ma adna ni'matika alayya. Ya Allah, beritahu kepadaku, nikmatmu yang paling rendah, yang paling kecil untukku itu apa? Nabi Dawud tanya, nikmatmu yang paling kecil ya Rabb, yang paling rendah, paling murah. Fa'auhallah ilai. Allah mewahyukan kepada Dawud. Ya Dawud, tanafas. Dawud, bernafaslah. Fatanafas. Maka Nabi Dawud bernafas. Kemudian Allah berfirman. Hadza adna ni'mati alaik. Ini nikmatku yang paling rendah yang aku berikan kepadamu. Nafas. Kalau antum buka di riset-riset yang tadi buka. Kalau pulang dibuka Google. Nilai nafas sehari itu berapa? Akan dijawab situ riset saya ada. Disebutkan kita ini kalau sehari memerlukan 2.880 liter oksigen. Kalikan kalau beli di apotek. Nitrogennya 11.000 sekian.
Akhirnya mereka menemukan bahwa biaya kita nafas ini sehari semalam 24 jam 185 juta. Satu bulan 5, sekian M kita bernafas. Ini adna nikmah, ini yang kata Allah nikmatku yang paling murah. Pernah kita pikirkan, karena kata orang Jawa kulino, sudah kita hidup tiap hari, sampai nggak sadar siapa pemberinya gitu. Karena itu kemudian Allah menyebutkan wadhkuru, ingat. Mengingat ini untuk kita tahu bahwa sekian banyak nikmat ini. Walaupun kadang-kadang tetap manusia, innal insana ladzalumun kafar. Kata Rasulullah, anak Adam diberi 1 lembah emas minta 2, diberi 2 minta 3, wala yashba'u illa turab. Dan gak pernah kenyang anak Adam kecuali tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nabi Daud tanya nikmat yang paling rendah, nafas. Tadi itu yang paling rendah tadi itu, 185 juta setiap hari. Free Allah berikan. Nikmat ini kan kalau sudah nggak ada baru orang kepikiran. Coba nikmat sehat tiap hari kita lihat. Begitu sakit orang baru tahu arti nilai sehat. Wah, Allah berikan tiap hari. Kita kufur. Bahkan kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk memancing-mancing kemurkaan Allah. Imam Ja'far pernah ditanya, "Kaifa asbaht?" Kata beliau, "Asbahna gharqa fin ni'mah mawfurin bidzunub." Ketika ditanya, "Bagaimana keadaan?" Keadaan kami tenggelam dalam nikmat Allah, tapi terpenuhi dengan dosa-dosa. Allah setiap hari mendekatkan diri ingin meraih cintanya dan kasih sayangnya dengan nikmat yang diberikan. Sementara setiap hari kita menampakkan kemurkaan kita kepadanya. Sementara Allah tidak perlu dengan kita, butuh dengan kita. Sementara kita sangat-sangat memerlukan Allah. Gharqa fin ni'mah. Karena itu, sekali lagi, dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia dan jin, nikmat mana lagi yang akan kalian bohongi? Dalam hadits qudsi Allah pernah firman, Ibnu Adam, khalaqtuka fata'bud ghairi, a'taituka fatashkur ghairi, khairi ilaika nazil, wa syarruka ilayya za'id. Anak Adam, aku yang menciptakan engkau, tapi engkau menyembah selainku. Orang sekarang enggak menyembah berhala. Ini yang disembah macam-macam sekarang, jabatan, harta, status dan semua ini sembahan. Aku yang menciptakan engkau, tapi engkau menyembah selainku. Aku yang memberikan kepadamu, tapi engkau berterima kasih kepada selainku. Setiap hari kucurahkan kebaikanku, dan setiap hari naik yang kepadaku, laporan jelekmu naik kepadaku. Ini panjang hadisnya. Sampai di akhir hadis Allah berfirman, tetapi anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa bilangan kerikil dan batu-batu sedunia ini, sebumi semua bilangan batu, bilangan itu dosamu kepadaku. Kemudian kamu datang kepadaku membawa dosa sebanyak itu, dan kamu taubat kepadaku, ghafartuka fala ubali. Aku ampuni semua dan aku enggak peduli. Innal insana ladzalumun kafar wa innallaha laghafurun rahim. Ini kita. Padahal kadang-kadang kalau kita mikir, kita bangun tidur, mata masih mampu melihat, penglihat, pendengaran masih bisa mendengar, masih kenal anak keluarga kita, fulan, fulana. Anak-anak kita di rumah semua ada, nggak ada yang di rumah sakit, sehat semuanya. Keluarga-keluarga lain bangun anaknya tidak ada, dan macam-macam. Sampai dalam surat Al-An'am Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum
Wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayat thumma anzur anna yufakun. Al-An'am 46. Katakanlah, kalau sekiranya Allah mencabut pendengaran kalian, penglihatan kalian, menstempel hati kalian, gak berfungsi lagi, akal gak berfungsi, stroke semuanya. Tuhan mana yang mampu mengembalikan semua itu? Man ilahun ghairullah. Adakah Tuhan selain Allah yang mampu mengembalikan itu? Kita bangun tidur, pendengaran masih ada, penglihatan ada, akal ada, tapi belum tentu, tetap kita punya innal insana lazalumun kafar. Kita malam ini ingin menghitung-hitung nikmat Allah, mengingat nikmat Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Allahu Akbar. Nikmat ini, kalau kita mensyukuri nikmat darinya, semua darinya. Kemudian kalau kita mensyukuri nikmat ini, ditambah. La in syakartum la azidannakum. Bahkan ayatnya Allahu Akbar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, la azidannakum. Yang paham belajar bahasa Arab ada. Pakai lam, pakai nun taukid, pasti ku tambah. Kalau kamu bersyukur, pasti ku tambah. La azidannakum. Giliran kalau kamu kufur, nggak ada bahasa pasti ku siksa, enggak. Kalau kamu kufur, ketahuilah siksaanku pedih. Karena Allah masih mengharap kita taubat. Kalau kita mensyukuri, ditambah. Kalau kita enggak mensyukuri, kan tadi zalumun kafar. Tapi Allahnya innallaha ghafurur rahim. Kalau mensyukuri ditambah pasti. Kalau mengkufuri, enggak mensyukuri, enggak dicabut juga. Masih diberi kesempatan kita oleh Allah untuk taubat. Ada dua ayat dalam Al-Quran. Satu An-Nahl ayat 61. Kedua yang hampir mirip surat Fatir ayat 45. Menunjukkan semacam ini. Nanti akan saya baca ayatnya dalam surat An-Nahl. Kalau seumpamanya, coba kalau Allah ini menyiksa setiap orang melanggar, tidak ada satu manusia pun hidup di dunia. Habis. Tapi Allah biarkan, kasih kesempatan. Allah berfirman begini, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Nanti fa idza jaa ajalul akhir. Coba Allah langsung memberi sanksi setiap orang melakukan perbuatan dosa, maka tidak ada makhluk manusia yang melata di bumi. Tapi Allah masih mengundur, memberikan waktu. Katanya ada Raqib dan Atid mencatat. Kita ini niat amal baik, kemudian gak mampu melaksanakan, ditulis 1 pahala oleh Allah. Kalau kita lakukan 10 paling sedikit, seperti yang pernah kita kaji di awal pembukaan. Berbuat baik menurut Al-Quran. Kalau niat melakukan perbuatan jelek, kemudian tidak melakukan, gak ditulis oleh Allah. Tetapi dalam beberapa riwayat, malaikat yang menulis perbuatan baik ini, setiap kita melakukan kebaikan, tulis. Ketika kita melakukan kejelekan, Allah melarang malaikat, jangan tulis dulu, kasih waktu. Ada riwayat mengatakan 9 jam, kasih waktu dia, jangan. Supaya nggak ngotori catatannya. Kalau sudah lewat dari itu, tulislah. Tetapi belum selesai. Tetap Allah berikan pada dia pintu taubatnya terbuka. Kapan dia mau taubat, bisa dihapus semua kejelekannya. Bahkan dalam surat Al-Furqan, bukan cuma dihapus kejelekan itu. Bilangan kejelekan itu dihitung pahala oleh Allah. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang Allah robah bilangan kejelekan itu sebagai sayyiat. Hadza huwa innallaha laghafurun rahim.
Kalau kita mensyukuri, langsung ditambah. Kalau kita mengkufuri, diberi waktu, enggak langsung disanksi, diberi waktu. Kalau kita gunakan nikmatnya, nikmat ini, kita selain mensyukuri ditambah, kalau kita gunakan nikmat ini untuk melaksanakan kewajiban yang Dia wajibkan, untuk melakukan perbuatan baik yang diizinkan oleh Allah, bukan lagi kita ditambah, tapi Dia, Allah, mensyukuri kita. Dia yang memberi, tapi Dia yang mensyukuri. Ajib. Ketika Allah menceritakan bagaimana ceritanya Siti Fatimah, Imam Ali, Hasan dan Husain ketika puasa 3 hari itu dalam surat Ad-Dahr. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, semuanya. Setelah Allah menyebutkan pahala-pahala mereka, Allah akhiri begini. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini merupakan pahala yang diberikan untuk kalian dan semua perbuatan kalian disyukuri. Baca Asmaul Husna. Salah satu nama Allah Asy-Syakir. Syakir. Ya Allah, Kamu yang memberi. Kalau kami berterima kasih, Kamu tambah. Kalau kami gunakan untuk melakukan yang baik sesuai perintah-Mu, Kamu yang bersyukur. Kalau kami mengkufuri, tidak langsung juga Kamu cabut. Bahkan dalam surat An-Nisa 147 Allah menyebutkan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kenapa Allah akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Dan Allah Maha Pensyukur. Allah itu selalu mensyukuri perbuatan orang dan Maha mengetahui. Anehnya ayat ini Allah mencabut, enggak menurunkan azab. Allah enggak dahulukan iman, bukan karena imannya, karena syukur. Kita renungkan bersama ayat ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah dahulukan syukur. Karena hakikatnya orang yang tidak mengenang nikmat Allah, enggak mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah akan bakal kenal Allah. Dan ketika tidak kenal berarti tidak iman dengan Allah. Syukur. Karena sudah tidak ada lagi nih. Semua yang ada pada kita, wa ma bikum min ni'matin min Allah. Allah dahulukan syukur seperti ketika Allah menceritakan dalam surat Luqman. Luqmanul Hakim. Luqman membicarakan syukur dulu baru menafikan kesyirikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 12-13. Walaqad atayna Luqmanal hikmata Walaqad atayna Luqmanal hikma an ishkur li wa liwalidayk. Walaqad atayna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikma an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat berikutnya wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Luqman diperintahkan untuk syukur dulu pada Allah. Siapa yang syukur berarti mensyukuri dirinya. Siapa yang mengkufuri nikmat Allah, Allah Maha Kaya, enggak perlu dengan dia. Setelah membicarakan syukur baru la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Kita mensyukuri ditambah nikmatnya. Kita mengkufuri enggak langsung disiksa. Kita gunakan nikmatnya di jalan yang baik, Dia yang mensyukuri kita. Terus Allah tidak pernah mencabut nikmat yang sudah diberikan, kecuali kalau kita yang merubah nikmat itu. Selagi enggak dirubah, Maha suci Allah yang maha mulia mencabut pemberian yang telah diberikan. Allah berfirman, dzalika surat Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa innallaha samii'un 'alim.
Begitulah. Karena Allah tidak pernah akan merubah nikmat yang sudah diberikan pada satu umat, kecuali umat itu yang merubah. Negeri Sabak diberi bermacam-macam nikmat, mereka kufur, merubah, diberi bencana oleh Allah. Karena yang syukur, syukur untuk dirinya. Yang kufur, dia yang rugi. Al-Karim, idza yu'ti la yastarid. Yang maha dermawan, maha mulia, kalau memberi nggak bakal diminta kembali pemberiannya, kecuali kita yang menerima ini merubah pemberian itu. Maka sebagai sanksi dicabut. Karena itu kata Imam Ali, kalau kamu dalam nikmat, kalau Allah terus mencurahkan nikmatnya kepadamu, sementara kamu selalu maksiat melanggarnya, dan kemudian nikmat itu nggak dicabut oleh Allah, hati-hati. Ini imhal, ini kamu sedang diulur oleh Allah. Istidraj. Kalau kita mancing itu, ketika ikan mengambil, kita nggak langsung cabut, kita biarkan saja. Tapi tambah kuat, baru kita ambil. Itu kata Imam Ali, kalau kamu sedang dicurahi nikmat oleh Allah dan kamu melanggarnya, kemudian nggak dicabut oleh Allah nikmatnya, hati-hati. Ini artinya istidraj, kamu sedang diulur oleh Allah. Inna akhdahu alim, hati-hati sekali cabut, cabutan Allah. Wa na'udzubillah. Manusia zalumun kafar, Allahnya ghafurun rahim. Pertanyaan berikutnya, kalau nikmat-nikmat Allah nggak mampu dihitung, begitu banyak nikmat Allah nggak mampu dihitung, mungkin kita akan bertanya, nikmatmu yang paling besar apa ya Rabb? Kalau tadi Nabi Daud sudah mewakili kita semuanya, nikmat paling rendah itu apa? Nikmat paling besar apa ya Rabb? Sehingga kita supaya tahu, ayyul ikhwah, nikmat Allah yang paling besar itu adalah hidayah. Kita dikenalkan kepada Allah. Allah memberi harta pada seseorang, belum tentu Allah mencintai orang itu. Allah memberi jabatan pada seseorang, belum tentu Allah mencintai orang itu. Tetapi kalau Allah membimbing hambanya untuk kenal kepada Islam dan agamanya, untuk mau beribadah kepadanya, berarti Allah mencintainya. Dunia ini kalau ada nilainya di sisi Allah, nggak pernah akan diberikan kepada si kafir. Tetapi Allah berikan karena nggak berarti di sisi Allah. Diberikan pada siapapun. Yang mahal adalah petunjuk Allah. Karena itu tadi ada singgungan sebenarnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 7 tadi. Ketika Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum", terus Allah gandengkan, "Wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na". Ingat nikmat Allah, kemudian ingat perjanjian. Artinya, yang diberi petunjuk oleh Allah untuk konsekuensi dengan perjanjian tadi, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengikuti petunjuk, berarti itu nikmat yang terbesar. Nikmatul hidayah, kenal Allah. Rasulullah pernah bersabda, dalam Musnad Imam Ali disebutkan riwayat ini dari beliau. Rasulullah bersabda, ada 4 nikmat. Kalau setiap hari kamu nggak mensyukuri nikmat itu, kata Rasulullah, aku takut nikmat-nikmat yang lain dicabut oleh Allah. Arba. Tiap hari kita harus mengatakan ini. Kalau enggak, Rasulullah yang bersabda, aku takut nikmat yang lain dicabut. Berarti nikmat 4 ini nikmat yang paling prinsip. Apa itu ya Rasulullah? An yaqul, yang pertama, al-awwal. An yaqul alhamdulillah alladhi arrafani nafsa wa lam yaj'alni amyana al-qalb. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan aku kepadanya dan tidak membiarkan hatiku dan mataku buta, mata hatiku buta. Kenal Allah, hidayah. Kalau kita ini nggak kenal Allah, apa yang terjadi pada kita? Pertama ialah alhamdulillah alladzi arrafani nafsa wa lam yaj'alni amyana al-qalb. Enggak membiarkan aku buta mata hatiku. Pertama. Kedua, an yaqul Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. An yaqul alhamdulillah
alladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah menjadikan aku umat Muhammad. Umat yang dimanja begini. Nabi Musa tiap hari minta dijadikan umat ini, enggak diberi oleh Allah. Kita enggak minta dikasih. Kata Rasulullah, syukuri ini tiap hari. Kalau enggak, aku takut nikmat-nikmat yang lain dicabut. Ketiga, an yaqula alhamdulillah alladzi ja'ala rizqi fi yadai wa lam yaj'al rizqi fi aidin nas. Segala puji bagi Allah yang meletakkan rizkiku ada padanya, enggak meletakkan rizkiku ada pada tangan orang lain. Coba yang ngatur rizki kita ini orang, kita akan nyembah orang-orang itu. Wa na'udzubillah. Yang keempat, alhamdulillah alladzi satara dzunubi wa lam yafdahni bainan nas. Segala puji bagi Allah yang menutupi semua aib-aib dan dosa-dosaku dan tidak mempermalukan aku di hadapan manusia. 4 nikmat ini kata Rasulullah tiap hari harus kita syukuri. Kalau enggak, aku takut nikmat-nikmat yang lain dicabut oleh Allah. Yang pertama ialah nikmatul hidayah. Alladzi 'arrafani nafsah wa lam yaj'alni amyanal qalb. Karena itu nanti ada beberapa ayat yang akan saya baca. Semua nikmat harus kita ingat. Semua nikmat, apapun nikmat itu. Tetapi Al-Quran sering mengingatkan kita pada nikmat-nikmat yang besar, yang tertentu. Semuanya besar. Cuman ada nikmat yang seperti hidayah tadi. Nikmatul khalq wa tauhid. Nikmat kita diciptakan oleh Allah dan dikenalkan Allah. Itu nikmat besar. Allah berfirman berkaitan dengan ini dalam surat Fatir ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun bumi? Tiada Tuhan kecuali Allah. Nikmatul hidayah untuk kita mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Nikmat al-wahdah. Setelah kenal Allah, termasuk nikmat yang Al-Quran menganjurkan untuk kita merenungkan adalah nikmat kita bisa bersatu. Ukhuwah, wahdah. Terus gandengannya diselamatkan dari api neraka. Allah berfirman begini dalam surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah pada kalian ketika kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian dan akhirnya kalian dengan nikmatnya menjadi saudara. Tadinya kalian di tepi jurang api neraka dan diselamatkan oleh Allah. Siapa yang menyelamatkan kita? Al-Imam Ja'far Shadiq ketika membaca ayat ini, anqadhahum bijaddi Muhammad. Mereka diselamatkan dari api neraka. Yang diselamatkan dengan siapa? Dengan datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara nikmat al-hidayah, Islam, nikmat ukhuwah, nikmat wahdah, nikmat semua ini sumber nikmat. Allah pemberi nikmat itu. Tapi kita enggak pernah sampai ke nikmat itu kecuali dengan lewat Sayyidil Wujud Muhammad. Maka nikmat Allah terbesar adalah beliau Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hanya dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Anugerah Allah, rahmat Allah, puncak anugerah Allah, puncak rahmat Allah adalah Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Dengan beliau, keberadaan beliau, adanya beliau, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian karena ini nikmat terbesar. Karena itu tadi, alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammad.
Ada nikmat lagi yang oleh Al-Quran supaya kita memikirkan terus. Yaitu nikmat diberinya pertolongan melawan musuh Allah. Diberi kemenangan, itu nikmat besar. Nikmat mengenai Allah menciptakan kita dan petunjuk darinya hidayah. Nikmat persatuan, ukhuwah, dan diselamatkan dari api neraka. Nikmat diberi ta'yid, pertolongan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ketika musuh-musuh Allah, ketika mereka musuh-musuh ingin melakukan perbuatan keji terhadap kalian, maka Allah menyelamatkan dari mereka. Allah selamatkan kalian dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Atau surat Al-Ahzab berkaitan Allah memberikan pertolongannya dan itu nikmat yang wajib kita ingat selalu. Al-Ahzab ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Ketika datang bala-bala tentara begitu banyak, kemudian kami utus pada mereka angin topan yang menghancurkan mereka, dan kami kirim bala tentara-tentara yang kalian tidak pernah melihat. Kemenangan harus diingat. Kembali lagi bahwa nikmat terbesar adalah kita dikenalkan Allah. Doa Imam Husain di Arafah yang begitu panjang, ada salah satu doa dalam doa Arafah itu ada ungkapan beliau begini. Madza faqada man wajadak wa madza wajada man faqadak. Madza faqada man wajadak wa madza wajada man faqadak. Ya Allah, akan kehilangan apa lagi kalau orang sudah kenal engkau? Dan orang akan punya apa kalau enggak kenal kepadamu? Artinya yang wajadallah, kenal Allah, menemukan Allah, enggak pernah kehilangan sesuatu. Yang punya segala sesuatu, enggak kenal Allah, tidak punya sesuatu. Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, beliau pernah berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku a'badun nas, orang yang paling ahli ibadah di zamanku. Allah kemudian perintahkan Jibril untuk datang menunjukkan Musa. Tunjukkan kepada Musa orang yang paling ahli ibadah, dan orang itu kelak kawan Musa di surga. Musa diajak pergi oleh Jibril. Musa membayangkan orang yang siangnya puasa, malamnya tahajud dan semuanya. Diajak, dimasukkan satu rumah, dibawa oleh Jibril. Kemudian di situ dia sedang melihat orang berbaring lumpuh, belang, kena penyakit lepra, gak bisa mampu apa-apa. Kata Jibril, ya Musa, ini a'badun nas. Musa ini orang yang paling ahli ibadah di zaman ini. Musa angkat tangan, ya Rabb, aku bayangkan dia yang begini-begini. Katanya Jibril, sebentar ya Musa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan sesuatu kepada orang ini. Dan saksikanlah apa kelak yang akan dibicarakan orang ini. Kamu diperintah apa? Kata Musa. Kata Jibril, aku diperintah untuk mencabut kedua matanya sekarang di hadapanmu. Lumpuh, lepra, belang. Kemudian Jibril mengambil matanya. Itu bola matanya keluar melewati pipinya keduanya. Dalam posisi semacam ini orang itu mengatakan, ya Bar, ya Wasul, segala puji untukmu ya Allah, segala puji atas seluruh nikmatmu ya Allah. Nabi Musa teriak, ulul azam, nikmat apa yang kamu dapat sekarang ini? Kamu lumpuh, kamu dengan semua penyakitmu, sekarang kamu buta. Kamu menyebut ya Bar, wahai selalu yang berbuat baik, ya Wasul, yang selalu mengirim kebaikan. Apa? Orang itu berkata sambil senyum, ya Musa, aku diberi nikmat oleh Allah yang gak diberikan oleh orang semua di kampung ini. Nikmat apa? Aku dikenalkan kepadanya, ya Musa. Ini a'badun nas. Ini a'badun nas.
Karena ketika Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, ushkurni haqqa syukr. Musa, berterima kasihlah kepadaku dengan terima kasih yang sebenarnya. Kata Musa, ya Rabb, bagaimana orang mampu berterima kasih sebenarnya? Karena setiap nikmat darimu dan setiap ia mampu mengucapkan terima kasih, itu pun darimu. Kata Allah, sekarang kamu telah mensyukuri aku dengan searti sebenar-benar arti syukur ketika engkau memahami bahwa semua itu hanyalah dariku. Nabi Allah Daud, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Tadi Nabi Musa ya. Nabi Daud pernah juga minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku kawanku di surga. Para anbiya minta selalu ditunjukkan kawannya di surga. Kita masih minta pada Allah, mudah-mudahan masuk surga insya Allah. Allah berfirman, Daud, kamu ingin tahu kawanmu di surga yang akan bersamamu di surgaku? Pergilah besok ke pasar. Kamu akan menemukan penjual kayu. Itu kawanmu di surga. Keesokan hari Nabi Daud keluar membawa putranya Sulaiman masih kecil. Sesuai dengan instruksi atau perintah Allah ke pasar. Dari jauh depan pasar beliau berhenti. Beliau menyaksikan, beliau lihat orang penjual kayu, memikul kayu. Kata Daud, pasti ini. Daud menyaksikan dari jauh. Tidak lama datang pembeli. Terjadi dialog transaksi antara pembeli dengan penjual kayu. Gak lama pembeli itu memberikan uang dan membawa kayunya. Ketika orang itu yang jual kayu menerima uang, Nabi Daud mendekatinya, mengucapkan salam. Dia menyambut salam Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud berkata, engkau terimakah aku sekarang ingin hari ini menjadi tamumu di rumahmu? Karena ini kawan dia di surga. Kata orang itu, hubban wa karamah. Sangat senang dan saya bangga. Nabi Allah Daud, tamuku silakan. Keluar dari pasar bertiga. Nabi Daud, putranya Sulaiman dan anak orang tadi itu. Kemudian dia ini berhenti ke tempat kedai menjual gandum. Hasil uang dia jual kayu tadi dibelikan gandum. Dia pulang ke rumahnya. Dipersilahkan Sulaiman untuk duduk dengan Nabi Daud duduk dengan putranya. Dia menggiling gandum, dia membuat roti, buat 3 roti dia. Tamunya Nabi Allah Daud. Setelah 3 keping roti siap, dihadapkan untuk Nabi Allah Daud, untuk Sulaiman, dan untuk dia sendiri. Siap di hadapan dia, baru dia angkat tangan, berdoa. Kawan Nabi Daud di surga. Ya Rabb, ya Allah. Yang memberikan kekuatan kakiku untuk pergi ke hutan, Engkau ya Allah. Yang memberikan kekuatan tanganku untuk menebang kayu, Engkau ya Allah. Yang memberikan kemampuan aku memikul kayu dari hutan ke pasar adalah Engkau ya Allah. Yang mengutus pembeli untuk membeli kayuku adalah Engkau ya Allah. Sambil menangis dia. Gandum yang ku beli adalah dari hasil uang tadi itu. Gandum itu Engkau yang menumbuhkan. Kemudian aku giling gandum itu. Tangan yang menggiling gandum hanyalah Engkau pemberinya ya Allah. Dan sekarang di hadapan nabimu kami akan makan. Yang memberikan kami nafsu untuk menikmati makan ini hanyalah Engkau ya Allah. Terimalah aku dan syukurku ya Allah. Kawan Nabi Allah Daud di surga. Gak pernah melihat dirinya ada sesuatu. Semuanya. Wa ma bikum min ni'matin. Subhanallah. Akbar nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dikenalkan kepada Allah. Imam Ali pernah menyebutkan an-ni'am sittah. Nikmat itu ada 6. Al-Islam wal Quran wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Was-satr wal afiyah wal ghina amma fi aidin nas. Nikmat itu ada 6 kata Imam Ali. Islam, Quran kedua, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan tidak ada Islam, enggak ada Quran sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Keempat, as-satr. Allah menutupi kejelekan kita. Coba Allah bongkar semua kejelekan kita, ini orang lari dari kita. Berapa kejelekan yang kita lakukan? Kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasharta. Dalam doa aku, berapa banyak pujian orang yang diberikan kepadaku sementara aku enggak layak untuk menerima ya Allah.
Al-Islam, Al-Quran, Sayyidul Wujud Muhammad. As-Satr, Allah menutupi. Al-Afiyah, sehat. Dan keenam, ghina amma fi aidin nas, tidak butuh dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena kalau orang punya penyakit cuman perlu sama orang, bisa menyembah orang lain, wa na'udzubillah. Orang paling kaya itu yang merasa, bukan sombong ya, tapi tidak menDP menjadi hina di hadapan orang yang punya. Al-ghina amma fi aidin nas. Puncak kenikmatan, nikmat terbesar adalah Sayyidul Wujud, petunjuk Allah, hidayah dan semua tadi itu. Puncak nikmat itu apa? Pintu ilmu, kata Rasul berkata, itmamun ni'mah al-maut alal Islam. Kesempurnaan nikmat itu ialah mati dalam Islam. Husnul khatimah. Dalam ungkapan lain beliau berkata, tamamun ni'mah dukhulul jannah. Puncak kenikmatan adalah kelak masuk surga. Makanya yang belum pasti tahu kita ini mati dalam keadaan apa. Nanti ketika menghadap Allah, masuk nerakanya atau surganya, sebenarnya orang yang belum tahu akhirnya, nggak perlu sombong, nggak perlu membanggakan apapun yang dimiliki, nggak perlu menfitnah orang, nggak perlu meremehkan orang. Nasib diri kita belum tahu. Nasib kita belum tahu. Abdurrahman ibnu Muljam yang menikam Imam Ali, itu termasuk orang yang dipilih oleh Imam Ali 10 orang. Tetapi dia akhirnya yang menikam Imam Ali. Kita belum ada yang mampu kita banggakan. Karena itu katanya Imam Ali, tamam atau itmamun ni'mah al-maut al-Islam. Mati masih membawa hidayah. Imam Ali pun mengatakan, aqallu ma yajibu lil mun'im an la yu'sa bi ni'matihi. Lil mun'im. Yang paling wajib yang harus kita berikan kepada mun'im, pemberi nikmat, supaya kita jangan menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat kepadanya. Enggak syukur tapi kita gunakan untuk mancing-mancing kemurkaannya. Aqallu ma yalzimukum lillah alla tasta'inu bi ni'amihi ala ma'asi. Paling ringannya kewajiban kalian terhadap Allah ialah jangan kalian gunakan nikmatnya untuk bermaksiat kepadanya. Hei anak Adam, kata Imam Ali, kalau kamu melihat Tuhanmu terus memberikan nikmatnya kepadamu, sementara kamu tetap masih bermaksiat kepadanya, fahdharhu, maka hati-hatilah. Ayolah ikhwah, malam ini kajian kita menghitung-hitung nikmat Allah, mengingat nikmat Allah. Saya tidak berbicara syukur hari ini, malam ini. Ingat saya punya satu CD khusus. Saya pernah bicara syukur dalam Al-Quran. Ini masih mengingat nikmat. Syukur lain lagi. Nanti banyak pembahasan syukur. Bagaimana Allah mencintai orang yang berterima kasih. Tapi setidaknya malam ini kita kaji. Ayo kita mulai mengingat-ingat nikmat Allah. Dengan mengingat nikmat Allah, kita akan mengingat pemberi nikmat itu. Yakinilah bahwa semua yang ada pada kita ini murni darinya. Kalau tadi nikmat yang paling murah, nafas. Sementara biaya nafas kita sehari semalam 185 juta. Kalau masih 25.000 per liter itu oksigen. Kalau nanti naik lagi ya lain lagi nanti. Tapi artinya ini tiap hari kita tambah sadar. Ini yang Allah kemudian sebut, innal insana ladzalumun kafar. Tetapi Allah, innallaha laghafurun rahim. Masih ditutupi kesalahan kita. Masih di semuanya diberi kesempatan. Bahkan kalau kita pergi ke tempat lain, Allah marah. Cemburu. Karena cintanya pada hambanya. Ada kan kalau orang kepepet kena musibah ini. Terus kadang-kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhokan. Dengan cara-cara penyelesaian yang tidak diridhokan. Dengan diridhoi Allah. Sampai Allah pernah berfirman begini dalam hadits qudsinya. Ibnu Adam, mata aghlaqtu anka babi hatta tahtaj ila bab ghairi. Anak Adam, kapan ku tutup pintuku sehingga engkau pergi ke pintu-pintu lain? Ibnu Adam, kamu tidak minta, ku beri. Masa iya ketika kamu minta tidak ku beri? Mudah-mudahan kajian ini bisa mengingatkan kita semua insyaallah dengan nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah nikmat ini, mampu kelak mempertanggungjawabkan nikmat ini dan menggunakan di jalan Allah
Dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dari sifat congkak, sombong, menghina orang lain, sementara puncak kenikmatan untuk mati dalam husnul khatimah kita belum tahu. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.